Jika kamu pernah merasa selalu disalahkan, selalu dianggap sumber masalah, padahal kamu hanya berusaha menjadi istri yang baik, dengarkan kisah ini sampai akhir, karena kebenaran paling menyakitkan bukan datang dari orang lain, tapi dari orang yang tidur di samping kita setiap malam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku masih ingat betul, di tahun pertama pernikahan kami, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Suamiku lembut, perhatiannya terasa utuh. Ia sering menggenggam tanganku di depan keluarganya, seolah ingin menunjukkan bahwa aku adalah pilihannya, istrinya, rumahnya. Saat itu aku percaya sepenuh hati. Aku berusaha menjadi istri yang baik, bangun lebih pagi dari matahari, memastikan rumah rapi, makanan tersaji hangat. Aku belajar menahan lelah, menelan emosi, dan menyimpan tangis jika hari terasa berat. Ibuku pernah bilang, rumah tangga itu soal bertahan, dan aku bertahan dengan caraku sendiri. Awalnya semua baik-baik saja. Keluarga besar suamiku sering datang. Aku menyambut mereka dengan senyum, meski hatiku gugup. Aku ingin mereka menerimaku. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Setiap komentar aku dengarkan, setiap saran aku turuti, bahkan ketika caraku berbeda, aku memilih diam. Sampai suatu hari, aku mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Tatapan yang tidak lagi hangat, candaan yang terasa menyindir, pertanyaan yang seolah menguji kesabaranku. Aku menganggapnya biasa. Aku berpikir mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku hanya lelah. Suamiku mulai sering berkata pelan setelah acara keluarga. Kamu tadi jangan begitu, mereka bisa salah paham. Aku mengangguk, aku meminta maaf, padahal aku tidak tahu salahku di mana. Tapi aku tidak ingin memperbesar masalah. Aku ingin menjadi istri yang menenangkan. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kalimat yang membuat dadaku bergetar. Dari bibir salah satu anggota keluarganya. Ia berkata, aku terlalu dingin, tidak sopan, kurang menghormati. Aku terdiam. Aku mencoba mengingat setiap kata yang kuucapkan hari itu. Setiap gerak tubuhku, aku tidak menemukan kesalahan yang jelas. Saat kutanya suamiku, ia hanya menghela napas. Mereka cuma khawatir, kamu jangan dimasukkan ke hati. Kalimat itu menenangkanku, sekaligus membuatku ragu pada diriku sendiri. Sejak kapan aku menjadi orang yang harus selalu diperbaiki? Hari demi hari, aku merasa berjalan di atas lantai rapuh. Setiap kata yang keluar dari mulutku kutimbang, setiap ekspresi kutahan. Aku mulai takut menjadi diriku sendiri. Anehnya, suamiku terlihat semakin tenang, seolah semua baik-baik saja. Aku tidak tahu saat itu, bahwa perubahan kecil itu bukan kebetulan. Bahwa cerita tentang diriku sedang dibentuk perlahan, tanpa aku sadari. Dari mulut orang yang paling kupercaya. Dan di titik itu, aku masih berpikir satu hal. Aku hanya perlu lebih sabar, lebih mengalah, lebih kuat. Aku belum tahu bahwa kesabaranku justru sedang digunakan untuk menghancurkanku. Sejak hari itu, aku mulai hidup dengan perasaan waspada yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ada acara keluarga, perutku mual sejak pagi. Tanganku dingin, dadaku sesak. Aku berdandan bukan lagi untuk merasa cantik, tapi agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Aku memilih baju yang dianggap pantas, warna yang tidak mencolok, senyum yang tidak berlebihan. Di rumah mertua, aku lebih banyak diam. Aku membantu di dapur, membersihkan meja, menyajikan minum. Aku pikir mungkin dengan begitu mereka melihat niat baikku. Tapi diamku justru menjadi bahan lain. Katanya aku sombong, tidak mau berbaur, terlalu menjaga jarak. Aku mendengar itu bukan langsung dari mereka, tapi dari suamiku, selalu dari suamiku. Dengan nada lembut, seolah ia sedang melindungiku. Mereka bilang kamu susah diajak ngobrol, kamu kelihatan tidak nyaman. Aku menatapnya bingung. Bukankah aku diam karena takut salah? Bukankah aku menjaga diri karena ingin menghormati? Aku mulai mempertanyakan caraku sendiri. Mungkin aku memang kurang ramah. Mungkin wajahku terlihat jutek tanpa aku sadari. Aku mencoba berubah. Aku memaksa diri ikut tertawa meski lelah, ikut berbincang meski kepalaku pening. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka katakan. Namun anehnya, setiap kali aku merasa sudah berusaha, selalu saja ada cerita baru.
Katanya aku terlalu banyak bicara, terlalu ikut campur, terlalu ingin terlihat baik. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjadi seperti apa lagi. Malam-malamku mulai diisi dengan tangis yang kutahan. Aku menangis pelan di kamar mandi agar tidak terdengar. Aku menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku selalu salah? Kenapa tidak ada satu pun yang membelaku? Suamiku semakin sering menasihatiku, dengan kalimat yang terdengar bijak tapi menusuk. Kamu harus lebih dewasa. Jangan baper. Jangan merasa paling benar. Setiap kali aku mencoba menjelaskan perasaanku, ia memotong. Kamu terlalu sensitif. Semua orang juga capek menghadapi sikapmu. Kalimat itu menempel di kepalaku. Sensitif, sulit, bermasalah. Aku mulai percaya. Aku mulai merasa memang ada yang salah denganku. Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak ku mengerti. Di depan keluarganya, suamiku terlihat sabar, menenangkan, seolah ia adalah korban dari istrinya yang rumit. Aku melihat tatapan iba dari mereka. Tatapan yang dulu hangat, kini berubah menjadi penilaian. Aku sendirian di tengah keramaian itu. Aku istri dari anak mereka, tapi aku tidak pernah benar-benar ada. Aku hanya bayangan yang mudah disalahkan, mudah diceritakan sesuai kebutuhan. Dan di titik itu, aku masih belum curiga. Aku masih percaya suamiku di pihakku. Aku belum tahu bahwa setiap nasihat yang ia berikan padaku adalah potongan cerita yang ia susun rapi. Cerita tentang aku. Cerita yang tidak pernah aku ucapkan. Cerita yang perlahan membuatku kehilangan diriku sendiri. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti rembesan air di dinding. Pelan, tapi pasti merusak. Aku mulai merasakan jarak. Bukan hanya dari keluarga besar suamiku, tapi juga dari suamiku sendiri. Ia tidak lagi menatapku seperti dulu. Pelukannya singkat, pertanyaannya datar, seolah aku adalah kewajiban, bukan lagi pasangan. Jika aku bercerita tentang hariku, ia mendengarkan sambil lalu. Tapi jika keluarganya menelepon, suaranya berubah, lembut, penuh perhatian. Kadang ia keluar kamar untuk berbicara, meninggalkanku sendirian dengan pikiran yang semakin bising. Aku pernah mendengar namaku disebut dari balik pintu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Aku tidak sengaja mendengar. Atau mungkin hatiku memang sudah terlalu peka. Ia berkata aku sedang sulit. Aku sering salah paham. Aku suka membesar-besarkan masalah. Ia bilang ia capek menenangkan aku setiap hari. Aku berdiri kaku di tempatku. Dadaku terasa kosong. Itu bukan cerita yang pernah aku sampaikan padanya. Itu bukan versi diriku yang aku kenal. Tapi ia menceritakannya dengan sangat yakin, seolah itu adalah kebenaran. Malam itu aku bertanya pelan, "Kenapa kamu bilang aku seperti itu?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma jujur. Aku capek menutupi semuanya. Kamu harus introspeksi." Kalimat itu seperti tamparan. Menutupi apa? Semuanya apa? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi suaraku hilang. Aku takut jika aku bicara, aku justru akan menjadi bukti dari cerita buruk tentang diriku. Sejak saat itu, aku merasa diawasi. Setiap gerakku terasa salah. Jika aku diam, aku dingin. Jika aku bicara, aku cerewet. Jika aku menangis, aku drama. Jika aku tertawa, aku tidak tahu diri. Tidak ada posisi aman bagiku. Aku mulai menjauh dari teman-temanku. Aku malu bercerita. Aku takut mereka juga akan melihatku seperti yang suamiku ceritakan. Aku mengurung diri dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Di kepalaku, suara suamiku terus terulang. Kamu sulit, kamu berlebihan, kamu bikin suasana tidak enak. Lama-lama, suara itu terdengar seperti suaraku sendiri. Aku membenci diriku, aku menyalahkan diriku, aku merasa menjadi beban. Aku masih mencoba bertahan. Aku pikir ini hanya fase. Aku pikir semua rumah tangga pasti diuji. Aku tidak tahu bahwa aku sedang dipatahkan perlahan, bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang berjanji akan menjagaku seumur hidup. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintainya. Aku masih percaya suatu hari nanti ia akan melihatku, tanpa cerita, tanpa penilaian.
Aku belum sadar bahwa di balik semua ini, ia sedang memastikan satu hal. Ketika aku jatuh nanti, semua orang akan percaya bahwa akulah penyebabnya. Puncaknya datang saat aku benar-benar kelelahan. Bukan lelah fisik, tapi lelah mempertahankan diriku sendiri. Aku mulai sering sakit, kepalaku nyeri, dadaku sesak tanpa sebab. Dokter bilang aku baik-baik saja, tapi aku tahu ada yang runtuh di dalam diriku. Suatu malam, keluarga besar suamiku berkumpul. Tidak ada acara khusus, katanya hanya silaturahmi. Tapi sejak aku melangkah masuk, aku tahu suasananya berbeda. Sunyi, tegang, tatapan mereka tidak lagi berusaha disembunyikan. Aku duduk di samping suamiku. Tanganku gemetar. Aku berharap ia menggenggamku, tapi ia justru menarik kursinya sedikit menjauh. Gerakan kecil itu terasa sangat jelas bagiku, jarak yang sengaja diciptakan. Pembicaraan dimulai pelan, lalu mengarah padaku. Tentang sikap, tentang cara bicara, tentang bagaimana seharusnya menjadi istri. Setiap kalimat seperti pisau kecil yang ditancapkan satu persatu. Tidak ada yang bertanya versiku, tidak ada yang ingin mendengar ceritaku. Aku menoleh pada suamiku. Aku berharap ia membelaku, cukup satu kalimat. Tapi ia hanya menunduk, sesekali mengangguk, seolah membenarkan semuanya. Saat itulah aku merasa benar-benar sendirian. Aku mencoba bicara, suaraku bergetar. Aku bilang aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya mencoba menyesuaikan diri. Tapi kalimatku dipotong. Katanya aku selalu membela diri. Katanya aku tidak pernah mau disalahkan. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di hadapan mereka semua, aku menangis seperti anak kecil. Tapi tidak ada yang mendekat, tidak ada yang menenangkan. Tangisku justru dianggap bukti bahwa aku tidak stabil. Malam itu aku pulang dengan tubuh kosong. Di dalam mobil, suamiku diam. Tidak ada kata, tidak ada penjelasan. Saat sampai rumah, ia hanya berkata satu kalimat. "Kamu bikin aku malu." Kalimat itu menghancurkanku. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai manusia. Aku bertanya pada Tuhan, salahku apa? Di malam yang sunyi itu, aku menyadari satu hal. Aku sudah terlalu lama berusaha memperbaiki diriku, tanpa pernah ada yang mencoba memahaminya. Dan untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang selama ini kutekan. Benarkah aku seburuk itu? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Pertanyaan itu kecil, tapi ia menjadi awal dari segalanya. Setelah malam itu, aku tidak lagi sama. Ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan berubah. Bukan menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih waspada. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara suamiku memilih kata, waktu ia bercerita, dan kepada siapa ia menceritakannya. Aku menyadari satu pola. Setiap kali ada konflik, suamiku selalu lebih dulu berbicara dengan keluarganya. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk membentuk versi. Versi di mana ia terlihat sabar, versi di mana aku terlihat bermasalah. Dan setelah versi itu menyebar, barulah aku dihadapkan pada penilaian. Aku menemukan pesan-pesan lama di ponselnya. Bukan dengan niat mencurigai, aku hanya mencari foto. Tapi mataku tertahan pada satu percakapan, dengan salah satu anggota keluarganya. Di sana tertulis keluhannya tentang aku, tentang betapa sulitnya aku dihadapi, tentang betapa seringnya aku membuat suasana tidak nyaman. Aku membaca sambil gemetar. Itu bukan keluhan yang muncul karena emosi sesaat. Itu narasi yang disusun rapi. Kalimatnya tenang, meyakinkan. Seolah ia sudah lama memikirkannya. Dan yang paling menyakitkan, beberapa kejadian dipelintir. Aku dijadikan sumber konflik yang sebenarnya tidak pernah terjadi seperti itu. Aku duduk lama, menatap layar ponsel itu. Hatiku seperti dicabut perlahan. Semua potongan mulai menyatu. Tatapan keluarga, sikap mereka, nasihat yang selalu menyudutkanku. Semuanya berasal dari satu sumber. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi yang keluar justru tangis. Tangis yang tertahan selama berbulan-bulan. Tangis karena aku baru sadar, aku sedang dimanipulasi. Bukan hanya perasaanku, tapi juga reputasiku sebagai istri. Malam itu aku tidak langsung menegurnya. Aku ingin memastikan. Aku ingin tahu seberapa jauh cerita itu dibangun. Aku mulai mengingat kembali setiap kejadian, setiap konflik kecil, setiap aku pulang dengan perasaan bersalah. Semuanya selalu berakhir sama. Aku meminta maaf. Ia terlihat menang. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika ia benar-benar mencintaiku,
Kenapa ia tidak pernah meluruskan cerita? Kenapa ia membiarkan aku hancur di mata keluarganya? Jawaban itu perlahan muncul, meski pahit. Karena jika aku terlihat salah, maka ia selalu terlihat benar. Aku mulai mencatat, menyimpan pesan, mengingat tanggal. Aku tidak tahu untuk apa. Aku hanya merasa aku perlu pegangan. Karena selama ini, aku tenggelam dalam cerita orang lain tentang diriku. Dan di titik itu, aku sadar. Ini bukan lagi tentang menjadi istri yang baik. Ini tentang menyelamatkan diriku sendiri. Aku menjalani hari-hari berikutnya dengan wajah yang sama, tapi hati yang berbeda. Di luar, aku masih istri yang menunduk, yang menurut, yang berusaha tidak membuat masalah. Tapi di dalam, aku mulai mengamati, mendengar dengan lebih tajam, mengingat dengan lebih hati-hati. Setiap kali suamiku berkata, keluargaku bilang kamu begini, aku tidak lagi langsung meminta maaf. Aku bertanya pelan, kapan aku melakukannya? Di mana? Dengan siapa? Ia mulai terlihat tidak nyaman. Jawabannya berputar, kadang berubah, kadang menyudutkanku kembali. Kamu jangan ribet, ini malah buktiin kalau kamu susah. Aku tersenyum pahit. Dulu kalimat itu membuatku diam. Sekarang kalimat itu membuatku berpikir, mengapa setiap pertanyaanku selalu dianggap serangan? Mengapa klarifikasi selalu disebut pembelaan diri? Aku memperhatikan bagaimana ia berbicara tentangku saat ada orang lain. Nada suaranya berubah, lebih sabar, lebih menderita. Ia sering berkata, aku sudah mencoba memahami dia. Aku sudah sabar banget. Kalimat itu selalu disambut anggukan, simpati, dukungan. Aku duduk di sana, mendengar diriku sendiri diceritakan seperti beban hidup. Aku ingin tertawa, tapi tenggorokanku sakit. Suatu hari, salah satu anggota keluarganya berkata langsung padaku, kami kasihan sama dia, kamu harus lebih mengerti. Saat itu aku sadar, mereka tidak membenciku, mereka hanya percaya pada cerita yang selama ini mereka dengar. Malamnya, aku membuka lagi pesan-pesan itu. Aku membaca ulang dengan kepala lebih jernih. Di sana ada kalimat yang membuatku menggigil. Kalau aku ceritakan apa adanya, nanti dia marah. Jadi aku pilih kata-kata yang aman. Aman untuk siapa? Aman untuk citranya. Aku akhirnya bertanya langsung, dengan suara pelan tapi tegas. Kenapa kamu selalu cerita ke keluargamu sebelum bicara ke aku? Ia terdiam sebentar, lalu berkata, aku butuh tempat cerita. Kamu kan sensitif. Kalimat itu kembali, sensitif. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak menerimanya sebagai kebenaran. Aku melihatnya sebagai senjata. Aku tidak lagi menangis di kamar mandi. Aku menangis di hadapannya. Dan saat itu, ia tidak memelukku. Ia hanya berkata, capek banget toh ngadepin kamu. Kalimat itu menutup satu pintu dalam hatiku. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak sedang berjuang bersama pasangan. Aku sedang berjuang sendirian, melawan cerita yang dibuat oleh orang yang seharusnya melindungiku. Dan di tengah kesunyian itu, aku membuat keputusan dalam diam. Jika selama ini aku dipatahkan perlahan, maka kini aku akan menguat dengan caraku sendiri, tanpa suara, tanpa drama. Karena kebenaran tidak butuh teriak, ia hanya butuh waktu. Aku mulai menyiapkan diriku, bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan dengan sadar. Aku berhenti menjelaskan diriku kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar. Aku berhenti memohon dimengerti. Setiap kali ada tuduhan halus, aku hanya mengangguk. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku lelah membuktikan sesuatu yang tidak pernah mereka ingin pahami. Sikapku berubah, dan perubahan itu justru membuat mereka gelisah. Suamiku mulai sering bertanya, kamu kenapa sekarang diam saja? Biasanya kamu panjang. Aku menatapnya dan menjawab singkat. Aku capek. Ia tidak menyukai jawaban itu, karena selama ini kelelahan selalu menjadi milikku, bukan miliknya. Aku melihat kegelisahan di matanya, seolah ia takut kehilangan kendali atas cerita yang sudah ia bangun lama. Tekanan dari keluarga semakin terasa. Aku dianggap berubah,
dingin, tidak hormat, tidak seperti dulu. Aku mendengar itu dari mulut suamiku lagi. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi meyakinkan. Ada nada panik yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku akhirnya memberanikan diri berbicara pada satu orang. Bukan untuk mengadu, hanya bercerita apa adanya. Dengan suara gemetar, aku ceritakan bagaimana aku selalu disalahkan. Bagaimana ceritaku selalu berbeda saat sampai ke telinga orang lain. Orang itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku pikir kamu kuat banget selama ini." Kalimat itu membuatku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada satu orang yang tidak langsung menyalahkanku. Satu orang yang melihatku sebagai manusia, bukan masalah. Beberapa hari kemudian, kebenaran kecil mulai retak keluar. Pertanyaan muncul, cerita yang tidak sinkron. Aku melihat wajah suamiku berubah saat ada yang bertanya langsung padaku. Ia mulai memotong pembicaraan, mengalihkan topik. Seperti orang yang takut ketahuan berbohong. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Aku tidak lagi merasa takut. Aku justru merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak gila, aku tidak berlebihan. Aku hanya dijadikan tameng. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajah yang dulu penuh rasa bersalah, kini hanya lelah. Aku berkata pada diriku sendiri, "Kamu tidak salah. Kamu hanya percaya pada orang yang salah." Dan sejak malam itu, aku berhenti menunggu ia berubah. Aku mulai menyiapkan diriku untuk perubahan yang lebih besar. Perubahan yang mungkin akan menyakitkan. Tapi untuk pertama kalinya, rasa sakit itu terasa jujur. Tidak seperti selama ini, di mana aku terluka sambil terus disalahkan. Kebenaran tidak pernah datang dengan ledakan besar. Ia datang lewat celah kecil yang akhirnya tidak bisa ditutup lagi. Suatu sore, aku menerima pesan dari salah satu anggota keluarganya. Pesan singkat, tapi berat. "Kita bisa ngobrol sebentar. Berdua saja." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku dingin. Ada rasa takut, tapi juga lega. Aku menjawab iya. Kami bertemu di tempat yang tenang. Tidak ada suara tinggi, tidak ada tuduhan. Hanya pertanyaan sederhana. "Sebenarnya, yang kamu alami apa?" Aku menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyaring ceritaku. Aku tidak memoles. Aku hanya bercerita apa adanya. Aku ceritakan bagaimana setiap konflik selalu sampai ke keluarga dengan versi yang berbeda. Bagaimana aku selalu diminta meminta maaf tanpa tahu kesalahanku. Bagaimana aku perlahan membenci diriku sendiri. Air mataku jatuh. Tapi aku tidak malu. Karena ini bukan drama. Ini luka. Orang itu terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Banyak cerita yang kami dengar dari dia. Kami pikir kamu memang seperti itu. Tapi sekarang, aku bingung. Karena ceritamu tidak terdengar dibuat-buat." Kalimat itu menusuk sekaligus melegakan. Berarti selama ini, ada cerita yang sengaja dibentuk. Dan kini, ceritaku mulai terdengar. Perubahan kecil mulai terjadi. Tatapan yang dulu tajam, kini ragu. Sikap yang dulu kaku, kini canggung. Mereka mulai melihatku bukan sebagai masalah, tapi sebagai orang yang mungkin disakiti. Suamiku merasakannya. Ia menjadi lebih defensif, lebih mudah marah. Ia menuduhku membalikkan keadaan, mengadu, bermain korban. Aku hanya menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Aku tidak lagi menjelaskan. Aku tidak lagi membela diri. Aku biarkan fakta berbicara. Aku biarkan perbedaan cerita itu terlihat sendiri. Malam itu kami bertengkar hebat. Ia akhirnya berkata jujur, "Aku cuma cerita ke mereka biar aku tidak disalahkan." Kalimat itu menggantung di udara. Dan disitulah semuanya runtuh. Berarti selama ini aku yang dikorbankan. Demi menjaga citranya, demi kenyamanannya, demi kebohongan yang ia rawat sendiri. Aku menangis, tapi bukan karena aku kalah. Aku menangis karena aku akhirnya tahu pengkhianatan itu bukan soal orang ketiga, tapi tentang menjadikan pasangannya musuh agar dirinya terlihat pahlawan. Dan di titik itu, aku tahu tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hanya ada satu hal yang harus diselamatkan, diriku sendiri. Setelah malam itu, rumah kami terasa asing. Dinding yang sama,
tapi udara yang berbeda. Tidak ada lagi percakapan basa-basi, tidak ada lagi sandiwara. Kami berjalan di ruang yang sama, tapi sebagai dua orang yang sudah saling tahu kebenaran. Keluarganya mulai bersikap hati-hati padaku. Tidak lagi frontal, tidak lagi menekan. Beberapa bahkan mulai meminta maaf dengan cara yang canggung. Aku menerimanya dengan tenang. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku lelah menyimpan dendam. Suamiku berubah. Ia tidak lagi tenang. Ia mudah tersinggung. Ia kehilangan panggung di mana selama ini ia menjadi korban. Tanpa cerita itu, ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri, dan ia tidak siap. Ia mencoba membujukku, mengingat masa lalu, mengatakan semua orang bisa salah, mengatakan aku juga punya andil. Aku mendengarkan, tapi hatiku sudah tidak di sana, karena cinta tidak seharusnya membuat seseorang hancur pelan-pelan. Aku menghabiskan malam-malamku berpikir, bukan tentang bagaimana mempertahankan pernikahan, tapi tentang bagaimana menyelamatkan jiwaku. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku bertahan, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya menunda kehancuran? Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Aku menangis, aku takut, aku memikirkan masa depan. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa kembali menjadi perempuan yang selalu disalahkan demi kenyamanan orang lain. Aku akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini tertahan. Aku capek disalahkan atas cerita yang bukan aku buat. Suaraku tenang, tapi tegas. Ia terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Hanya diam yang mengakui segalanya. Hari itu, aku memilih diriku. Bukan karena aku egois, tapi karena aku ingin hidup dengan waras. Aku ingin melihat diriku di cermin tanpa merasa bersalah. Aku melangkah pergi dengan hati berat. Tapi langkah itu terasa lebih ringan dari beban yang selama ini kupikul. Untuk pertama kalinya, aku tidak membawa cerita siapapun tentang diriku. Aku hanya membawa kebenaran, dan itu sudah cukup. Hari aku benar-benar pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Aku mengemas barang-barangku perlahan. Setiap lipatan baju terasa seperti menutup satu bab hidupku. Tanganku gemetar, tapi hatiku justru tenang. Tenang yang aneh. Tenang karena aku akhirnya berhenti melawan diriku sendiri. Aku berpamitan pada keluarganya dengan sopan. Beberapa menunduk, beberapa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Maafkan kami terlambat melihatnya." Aku mengangguk. Aku tidak menyimpan marah, karena kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu yang ingin kutinggalkan. Di luar rumah itu aku menghirup udara panjang. Rasanya seperti bernafas setelah lama tenggelam. Dadaku masih sakit, tapi bukan sakit karena disalahkan. Sakit karena berpisah dari mimpi yang pernah kupercaya. Hari-hari setelahnya tidak langsung mudah. Aku masih menangis di malam hari. Aku masih bertanya-tanya kenapa aku bisa begitu percaya. Tapi kini, setiap tangisku tidak lagi disertai rasa bersalah. Aku menangis sebagai manusia yang terluka, bukan sebagai terdakwa. Aku mulai belajar mencintai diriku lagi. Pelan, tidak sempurna. Ada hari di mana aku kuat, ada hari di mana aku rapuh. Tapi satu hal tidak pernah kembali. Aku tidak lagi membenci diriku sendiri. Aku menyadari sesuatu yang penting. Selama ini aku tidak lemah. Aku hanya terlalu setia pada orang yang salah. Aku terlalu lama berusaha menjadi baik, sampai lupa bahwa aku juga berhak dilindungi. Kini, jika ada yang bertanya apa pengkhianatan paling menyakitkan dalam pernikahan, aku tahu jawabannya. Bukan ketika pasangan berpaling, tapi ketika pasangan membangun cerita yang membuatmu terlihat gila, salah, dan tidak pantas dicintai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi hidup dalam cerita orang lain tentang diriku. Aku menulis ceritaku sendiri. Dengan luka, dengan keberanian, dan dengan satu keyakinan yang tidak akan kulepaskan lagi. Aku tidak salah, dan itu cukup untuk membuatku bertahan.